Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di kali ini untuk video di channel YouTube ini kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan SEO ya, SEO friendly menggunakan CodeIgniter 4 ya. Jadi di video kali ini sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus paham dulu kira-kira apa itu SEO dan untuk apa sih itu digunakan SEO tersebut. Nah, jadi, SEO itu ataupun kepanjangannya Search Engine Optimization, ya. Jadi ini, adalah, strategi untuk melakukan optimasi dalam meningkatkan visibilitas dan posisi sebuah website di dalam mesin pencarian. Contohnya search engine yang sekarang ada itu ada Google, ada Yahoo Search, ada Bing gitu kan. Nah, jadi ini adalah strategi yang digunakan untuk mengoptimasi halaman website yang kita miliki agar, terdeteksi di dalam mesin pencarian di internet gitu ya. Nah, SEO sendiri itu merupakan sebuah strategi yang berfokus pada, peningkatan dalam hasil pencarian secara organik ataupun tidak berbayar. Jadi dia secara alamiah nanti akan, meningkat ya ranking dari mesin pencarinya nanti, baik itu Google dan yang lain-lain. Lalu, jika perusahaan itu ingin memiliki website dan ingin mendatangkan lebih banyak traffic yang relevan, maka SEO adalah, cara yang tepat gitu ya, Search Engine Optimization. Jadi ini cara yang paling tepat untuk, meningkatkan traffic ataupun meningkatkan pengunjung di dalam satu website tersebut, gitu ya. Nah, SEO itu ada memiliki beberapa jenis ya. Jadi ada yang SEO on page, ada off page, ada yang technical SEO, ada yang local SEO. Itu ada beberapa jenis-jenis SEO. Jadi kalau, pembahasan kita fokus hari ini, di video kali ini adalah bagaimana, kita memanfaatkan SEO dengan jenis on-page SEO. Ya, jadi, on-page SEO ini mengoptimalkan konten yang terdapat di situs web perusahaan misalnya, atau website pribadi juga boleh ya. Dalam proses eksekusi, metode on-page SEO perlu melakukan research keyword, optimasi metadata, dan melakukan internal link. Jadi nanti kalau di on-page ini kita perlu beberapa, apa ya, beberapa strategi mulai dari menentukan kata kunci yang akan kita gunakan dari setiap halaman yang ada di website kita, lalu melakukan konfigurasi metadata dan juga melakukan internal link. Jadi kalau di on-page itu ini aja strategi. Jadi metadatanya nanti misalnya metadata description-nya atau metadata tag-nya apa aja, nah nanti itu yang harus dikonfigurasi. Ataupun juga nanti di setiap, konten website kita, setiap halaman website kita, kita juga mengarahkan ke beberapa internal link yang kita punya di dalam website kita gitu. Jadi ada seperti artikel terkait gitu gitu ya. Jadi itu cara mengoptimasi dalam bentuk on page SEO. Jadi kita akan fokusnya nanti di sini ya. Nah, tips dalam melakukan, SEO di dalam setiap artikel kita itu, yang pertama tadi seperti di slide sebelumnya itu, kita harus lakukan riset keyword dulu ya. Jadi kita harus, melakukan riset nih, apa nih kata kunci yang sesuai dari setiap artikel yang kita gunakan. Nah, ini kan poin kedua juga, bila menggunakan keyword yang tepat, artikel bisa menempati posisi yang tinggi di Google dan dibaca oleh banyak audiens. Keyword yang dimaksud tidak harus satu kata, melainkan bisa terdiri dari 2 kata atau lebih. Ya, tapi jangan terlalu banyak, mungkin bisa pakai sampai 5 suku kata atau 6 suku kata, gitu ya. Nah, lalu pikirkan struktur artikelnya. Setelah kita sudah tahu, sudah kita riset nih keywordnya, maka selanjutnya adalah struktur artikelnya gimana. Jadi artikel yang terstruktur dengan baik akan mempermudah Google untuk memahami konten yang baik dan menduduki peringkat yang lebih tinggi, ya. Nah, untuk memiliki struktur yang baik, artikel bisa menggunakan paragraf yang singkat dan disertakan dengan heading. Jadi, kalau di artikel website kita nanti, usahakan ada heading di dalam artikelnya dan jangan terlalu banyak menggunakan paragraf di dalamnya, ya. Jadi itu sangat apa ya, dipikirkan. Jadi dalam satu artikel kita ini berapa paragraf ya. Jadi nggak usah perlu membuat seperti menulis buku gitu ya. Panjang-panjang tuh paragrafnya, enggak. Jadi kita perlu
kalimat yang simpel, singkat, ya kan, dan juga terdapat di dalam setiap artikel itu ada heading-nya, ya. Nah, ini kan dari HTML nih heading, ada H1 sampai H6 tuh. Nah, silahkan pilih mau pakai heading mana, gitu ya. Pastikan artikelnya terdapat heading. Nah, itu maksudnya. Makanya dibilang strukturnya artikelnya harus ditinjau nih, harus dipikirkan dengan baik. Jangan terlalu banyak kalimat dan paragraf, gitu ya. Lalu ciptakan artikel yang tidak terlalu panjang seperti tadi yang saya bilang. Artikel yang dimuat di blog atau website sifatnya harus orisinil dan pastikan juga konten yang dipublikasikan berkualitas dan mudah dibaca oleh semua kalangan. Lalu cantumkan link yang sesuai. Nah, ini sering kita jumpain nih. Di beberapa halaman website yang kita buka tuh biasanya di halaman paling akhir ada tuh indexingnya lagi halaman terkait. Jadi dia kasih link-link ke halaman terkait dengan artikel yang sedang kita buka sekarang gitu. Dengan halaman yang kita buka sekarang. Misalnya kita halamannya membuka tentang artikel SEO, maka nanti di bawah tuh artikel terkaitnya dihubungkan dengan yang berhubungan dengan SEO tadi gitu ya. Nah, jadi itu harus dicantumkan link terkaitnya atau link yang sesuaian dengan artikel yang kita miliki. Lalu terbitkan artikel secara rutin. Nah, jadi menambahkan posting blog baru secara teratur dan dapat memberitahu Google bahwa situs web perusahaan itu ataupun situs web pribadi kalian itu aktif gitu ya. Jadi artinya nggak semata-mata kita melakukan strategi yang seperti tadi, tapi kita jarang ngeposting artikel. Nah, jadi konsep kerjanya kita sudah memikirkan strukturnya, tapi kita juga harus memikirkan eh, keseringan ataupun frekuensi kita menerbitkan artikel itu harus dapat polanya, harus teratur gitu ya, harus misalnya kita posting nih setiap hari Kamis, maka setiap minggunya kalian harus ngeposting di hari Kamis itu. Jadi biar nampak pola posting itu, oh ini website X setiap minggu postingnya di jam sekian di hari Kamis gitu ya. Jadi harus rutin tuh kalau kita ingin meningkatkan website kita terhadap optimasi pencarian di mesin pencarian Google dan yang lain-lain gitu ya. Jadi nggak semata-mata kalau struktur ataupun strategi yang udah matang tapi artikelnya jarang terbit untuk apa gitu ya. Nah, jadi ini adalah tips yang dilakukan secara natural ya. Jadi tidak ada bantuan dengan aplikasi tambahan untuk membanjiri traffic gitu. Jadi ini strategi alaminya gitu ya. Nah, kalau ini tips ini biasa kalian lakukan di setiap kalian membuat artikel, maka kalian bisa dijamin masuk dalam mesin pencari Google ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, itu tipsnya. Lalu manfaatnya untuk apa sih kita lakukan SEO kan gitu ya. Nah, manfaatnya adalah mendatangkan lebih banyak pelanggan melalui penelusuran yang organik. Jadi kita fungsinya adalah mendatangkan pengunjung yang lebih banyak lagi gitu kan. Terus menciptakan pengalaman web yang dapat dipercaya bagi pelanggan. Jadi artinya kalau kita sudah masuk, kadang ada yang berpikiran begini nih, pengguna internet nih yang kalau browsing kalau sudah muncul di Google Search berarti ini website sudah terpercaya gitu ya kan. Karena mesin pencari Google pun sudah melakukan indexing terhadap website kita. Jadi kan kita patut diperhitungkan oleh mesin pencarinya kan gitu ya. Lalu mendorong untuk fokus pada pengalaman pengguna. Jadi artinya kalau apa yang dicari pengguna dari mesin pencari lalu sesuai dengan isi artikel kita terhadap yang dia cari, maka kan itu kan akan membuat pengguna kita nanti ataupun pengunjung kita bisa datang kembali lagi ke website kita kan gitu ya. Terus meningkatkan brand awareness, lalu mendorong perusahaan agar lebih sadar terhadap tren. Jadi dengan ada SEO-nya ini pemilik website ataupun perusahaan ataupun pribadi itu lebih sadar. Gak hanya buat website itu gak hanya sekedar website jadi selesai gitu. Jadi perlu ada optimasi menggunakan SEO ini, search engine optimization ini. Ya, jadi website itu nggak sekedar udah dibangun, udah dirancang, selesai, udah gitu. Jadi ada perlu optimasi lagi gitu ya agar website itu dibanjirin traffic. Ya kan untuk apa kita buat website kalau nggak untuk kebutuhan bisnis gitu ya. Nah, jadi kalau bisnis kita nanti di website kita nggak punya optimasi pencarian, untuk apa kita buat? Bisa-bisa transaksi ataupun proses bisnisnya juga nggak jalan dengan baik kan gitu ya. Anggaplah SEO ini seperti apa ya? eh, Pembantu
yang membantu kita agar website itu bisa naik di mesin pencarian dan juga secara nggak langsung meningkatkan pengunjung. Kalau pengunjung datang kemungkinan transaksi ada, misalnya itu ke website online ya, website online shop gitu kan, ya kan. Kalau pengunjung aja sudah banyak pasti ada sekitar 50-60% melakukan transaksi kan, seperti itu ya. Nah, jadi ini awal dari sebuah bisnis di website gitu kan. Kalau nggak ada pengunjung mana ada gunanya kan gitu ya. Lalu memiliki tolak ukur keberhasilan yang jelas ya. Tolak ukurnya sudah jelas nih. Bagaimana nih keberhasilan dari eh, si website kita ini ketika sudah kita gunakan SEO kan gitu ya. Oke. Lalu menguntungkan bagi inisiatif pemasaran yang lain. Jadi bisa juga sebagai solusi dalam promosi website kita gitu ya. Jadi kalau sudah masuk ke SEO kan berarti brand kita juga sudah diperhatikan gitu kan. Nah, itu dia manfaatnya. Nah, jadi di konten kali ini kita akan bahas SEO-nya itu, saya akan bahas itu dalam bentuk URL, bagaimana dengan memanfaatkan URL yang ada, website kita juga teroptimasi ya di mesin pencarian. Jadi URL SEO itu merupakan optimasi pada URL yang sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kualitas SEO. Selain tadi yang di on-page itu, SEO on-page tadi ada kita bahas, ada penentuan kata kunci, lalu melakukan konfigurasi metadata, ya kan, metadata website, halamannya, dan juga menghubungkan dengan URL yang lain. Nah, selain itu, kita perlu juga mengoptimasi URL dalam melakukan SEO, ya. Nah, ini fungsinya. Sangat penting juga ini. Nah, ciri-ciri URL yang baik adalah URL menjelaskan tentang isi dari konten yang ditulis dan tidak terlalu panjang. Jadi artinya URL ataupun link yang kita gunakan itu harus mewakili isi dari konten yang kita mau post, yang mau kita buat gitu. Jadi itu yang bagus untuk URL-nya. Cukup menuliskan kata kunci dari konten yang kita buat dengan mengandung 3 sampai 5 suku kata. Jadi URL nanti isinya adalah eh, topik dari pembahasan artikel kita gitu ya. Mesin pencari tidak akan segan-segan memberikan kesempatan kepada website kita untuk berada di posisi teratas karena kita sudah memanajemen URL-nya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh URL SEO yang baik. Jadi kalau URL kalian sudah menggunakan SEO atau Search Engine Optimization, URL yang baik adalah seperti ini. Ini adalah nama domainnya, nama website kalian. Lalu ini ada section kategori. Lalu terakhir ini adalah URL keywordnya, URL SEO-nya. Jadi ini kan dia mewakili dari isi artikel kita nanti. Lalu seperti ini juga. Ini adalah URL yang baik. Di belakangnya ada HTML. Atau ada pemisah, misalnya terdiri dari 3 suku kata nih, dipisahkan dengan simbol garis hubung. Ya, nah seperti ini. Ataupun di belakangnya ada titik HTML. Nah, ini adalah bentuk URL SEO yang baik. Nah, kalau yang bad-nya itu, yang buruk itu seperti ini. Kita ada ngasih parameter, ya kan? Lalu ada variabel parameter beserta datanya dan seperti ini. Nah, ini URL yang kurang baik untuk digunakan dalam SEO gitu ya. Nah, ini juga gitu ya. Nah, ini kurang bagus juga. Oke, nah jadi nanti kita akan buat menggunakan code igniter 3, code igniter 4 dalam melakukan URL SEO-nya ya. Jadi saya fokusnya di sini URL SEO-nya ya, dalam meningkatkan optimasi di mesin pencarian ya. Nah, pertama-tama ini saya close aja. Kita buat project dulu ya. Kita buat project hari ini, saya buat project di sini. Nah, ini kita akan buat project baru. Saya buka Codeigniter dulu, website resmi Codeigniter. Nah, seperti ini. Nah, ini. Lalu di installation-nya saya install pakai Composer. Ini saya ambil aja. Yang ini ya. Lalu di sini saya ketikkan.
Saya ganti nama foldernya adalah hmm, SEO CI4 gitu ya. Nah, kita tunggu untuk download library-nya. Oke, sudah. Lalu saya tinggal cd SEO CI4. Itu tadi ya. Lalu saya buka dengan VS Code. Sebentar. Nah, seperti ini. Saya sudah buka di CodeIgniter-nya. Saya buat jadi hitam aja. Oke. Nah, pertama-tama kita buat dulu database yang akan kita gunakan. Saya buat dulu database-nya ya. Misalnya kita buat database yang sederhana aja untuk menyimpan artikel yang diposting gitu kan. Ya, jadi saya buat database baru. Misalnya saya buat namanya SEO CI4 gitu ya. Buat, lalu di dalamnya saya buat tabel artikel aja. Seperti ini, terdiri dari 4 mungkin cukup. ID artikel. Lalu di sini judul artikel. Lalu nanti di sini isi artikel kita. Oke, berarti saya perlu 3 lagi. Nah, yang terakhir kita masukkan nanti di sini URL SEO dari artikel ini apa, maka saya kasih namanya Slack. Ya. Jadi nanti di dalam Slack inilah tersimpan URL SEO yang kita gunakan nanti mewakili dari artikel yang kita posting. Jadi sebenarnya nanti isi dari Slack ini berasal dari judul artikel ini yang kita sesuaikan nanti dengan format URL SEO yang baik tadi, gitu ya. Lalu di sini saya tambahkan untuk save delete-nya, create ad, updated ad, dan juga deleted ad. Nah, masing-masing saya kasih tipenya. Yang ini auto increment saya buat ya, saya buat auto increment. Lalu judul artikel saya buat varchar mungkin 150 karakter ataupun ini teks aja juga boleh ya. Lalu isinya saya buat juga teks ataupun 200 lah gitu ya. 200 karakter ini juga saya buat samakan saja 200. Lalu tipe datanya saya buat date and time untuk create ad ini, created ad-nya. Ini juga updated ad-nya juga. Ini juga. Oke, ini nulnya saya centang aja. Oke. Nah, lalu save. Nah, sekarang kita sudah punya tabel artikel. Jadi nanti semua data artikelnya saya masukkan di sini nih. Ya. Oke, ini kita buat yang versi sederhananya aja ya. Oke, nah selanjutnya adalah saya akan gunakan library Bootstrap ya. Untuk mempermudah saya mendesain halaman websitenya. Tapi sebelumnya kita lakukan environment. Kita konfigurasi environment-nya dulu ya. Env-nya ganti jadi titik, tambahkan titik gitu ya. Ini. Lalu isinya ini CI environment-nya diaktifkan, dihapus hashtag-nya, ganti menjadi development. Ya. Lalu di bagian database ini juga kita aktifin. Karena tadi kita sudah pakai database. Nama database kita tadi SEO CI 4. Passwordnya nggak ada. Kalau karena saya pakai control panel sum ya, nggak ada password. Save. Lalu di app di bagian config app.php. Oke, nah ini saya start dulu. PHP Spark Serve. Saya pakai local development server C4-nya ya. Nah, seperti ini. Ini saya ambil URL-nya. Lalu saya masukkan ke dalam base URL di environment ini tadi. Nah. Ups, aduh. Saya quarantine pula.
Bentar ya, tadi terquarantain tuh portnya. Oh, udah declared exception. Harusnya bisa. Oke, saya buat project ulang lagi aja karena ini ya terhapus AVG saya tadi. Oke, nggak apa-apa. Saya ulang lagi. Ini saya tutup. Hmm, Bentar ya. Oke, tadi tertekan saya tuh. Saya install ulang lagi code igniter 4-nya. Ini copy, masukkan ke sini. Saya ganti jadi CO CI. CD CO CI4. Lalu saya coba code, buka VS Code-nya. Nah, ini sudah. Tadi kita lakukan konfigurasi ulang di env-nya, rename ya. Ganti jadi titik env. Lalu ini development-nya ganti jadi environment-nya jadi development. Base URL-nya aktifin ini coba kita PHP Spark Serve lagi. Nah, ini sudah jalan. Nanti kalau ada AVG-nya kita exception ya. Tadi karena saya quarantine jadi terhapus semua file-file pendukungnya ya. Lalu ini sudah running. Saya ambil URL-nya ini, lalu saya ganti di bagian base URL. Lalu di bagian database juga saya aktifin. Ini database-nya tadi adalah SEO C4, passwordnya enggak ada. Lalu di bagian app config, lalu file app.php, indeksnya ini kita hapus. Save. Dah. Oke. Nah, pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi di halaman admin ya. Kita buat halaman admin sederhana aja ya. Anggaplah ada halaman adminnya untuk mengelola artikel tadi gitu ya. Nah, ini kita buka di routes dulu, kita atur routes-nya dulu ya. Nah, kalau kita lihat di CI4 itu ada pengaturan routes di situ. Routes. Nah, ini control and routing. Routing ada itu routing group. Bentar ya, kita lihat ya. Nah, ini grouping routing. Nah, ini ya. Bisa pakai get atau pakai add. Oke. Maka ini kita gunakan routes group admin. Maka di sini kita tambahin nih di routes di sini. Routes group ini kan group admin lalu static ya kan, static function lalu routes seperti ini. Jadi kita mau buat halaman backendnya dulu ya. Ups, ada yang salah nih, ada yang salah ketik kayaknya. Oh,
salah nih. Ini. Oke, sudah, baru kita atur nanti di sini. Jika nanti di dalamnya ada routes at home, ya, gitu ya. Ini tadi kan, oke. Maka kita arahkan ke folder admin /controller home method index. Ya, nah jadi sekarang kita buat dulu folder di controller ini folder adminnya. Admin. Oke. Lalu kita pakai terminal untuk membuat controller baru. php spark make -2 controller di folder admin /home. Oke, maka kita lihat di sini sudah ada. Nah, di metode indexnya ini kita arahkan ke view home ya. Return view admin /home. Jadi kita desain dulu halaman adminnya ya, yang simpelnya gimana. Oke. Nah, di home ini saya ambil di bootstrap ya. Supaya cepat. Dokumentasi. Lalu saya pakai yang nomor 2 yang sudah include JS sama CSS-nya. Maka di view saya tambah folder baru. Nama foldernya admin. Lalu di dalamnya ada halaman home.php. Nah, di sini saya tampilin. Nah, ini kan kelola artikel misalnya ya. Artikel di admin. Oke. Nah, seperti ini aja dulu yang sederhana aja ya. Saya kasih div dengan row, bukan row, container, lalu div dengan kelas row, di dalamnya ada div dengan kelas call md8, yang simple aja kita buat dulu. Yang penting bisa terjelaskan konsep URL SEO-nya, seperti ini. Lalu ini di dalamnya saya kasih py banyak 5 biar tidak terlalu mepet ke atas. Lalu saya buat mx auto. Lalu saya pakai card. Ya, pakai card yang biasa. Ya, saya pakai card dulu. Nah, di sini. Oke, maka di sini pakai inilah ya. Pakai card bodinya. Di mana nih ada yang pakai model card body? Card body. Nah, ini kita pakai card header. Nah, ada bodinya lagi ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita buat tabelnya. Ini saya ambil yang ini. Seperti ini ya. Nah, saya hapus yang nggak perlu. Nanti akan saya gunakan perulangan di sini ngerit datanya kan. Yang di sini saya ganti jadi nomor. Ini saya ganti jadi judul. Ya kan, baru nanti kita tampilkan aja slug-nya ya kan. Lalu nanti di sini aksinya mau ngapain? Update, delete atau yang lainnya. Ya, oke. Lalu di tabelnya ini saya kasih tombol di bawah. Tag A dengan kelas btn primary. Ini tambah atau add gitu kan. Nah, kalau kita lihat
Di sini saya kasih admin. Oh iya, di sini belum saya atur roots-nya lagi ya. Satu lagi, jika ada roots-nya arah ke kosong, arahkan ke admin /home method index. Gitu ya. Hanya dituliskan admin aja, nanti dia diarahkan ke. Nah, sudah ya. Kelola artikel nih ya. Nah, jadi nanti akan muncul nih di sini artikel kita beserta slug-nya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita buat models yang bisa mengakses tabel artikel ini. Maka di sini di terminal ini saya masukkan lagi perintah php spark make model artikel model. Oke. Lalu kita lihat di folder model. Nah, ini saya hapus, saya nggak perlu. Ini artikel saya buat gini. Ini ID-nya, primary-nya ID artikel tadi ya. Lalu auto increment ya, insert ID-nya jangan dari 0. Ini return type object saya buat. Lalu use soft delete-nya ditruekan saja. Ini dibuat false untuk protected field-nya biar nggak usah kita jelaskan field-nya apa aja. Makan waktu ya kan, repot. Ya udah, karena field-nya semua mau kita isi, kita false-kan aja biar tidak ada proteksi dari setiap field itu, gitu ya. Oke, save sudah. Sekarang kita kembali ke home yang ada di admin di controller. Maka di sini saya buat variable private dengan perintah protected. Hanya bisa digunakan di controller ini. Saya buat variabelnya artikel. Udah, lalu public function constructor construct. Maka di sini this artikel sama dengan new article model. Oke. Nah, di sini saya masukkan datanya. Data artikel, indeks artikel sama dengan this artikel sama dengan find all. Selesai. Data. Oke, udah. Maka kita perbaiki view yang ada di home tadi di sini. Kita pakai for each variable artikel. Ini kan nama objeknya ya, as data itu yang tadi dikirim dari controller ya. Oke, di sini variabel nomor sama dengan 1. Lalu penutupnya di sini variabel nomor plus plus and for each. Oke. Ini saya ganti variabel nomor. Ini judul. Data judul. Lalu ini slug-nya. Data yang ini nanti menjadi URL SEO-nya ya. Slug. Lalu ini untuk membuat tombol. Baik itu edit dan hapus. Edit and delete gitu ya. Di sini edit. Class btn info. Ya. Lalu di sini sampingnya ini untuk delete. Kelasnya adalah btn danger. Lalu di sini base URL-nya saya tambahin. Base URL artikel. Sorry, ada adminnya ya. Admin / artikel / edit / kasih variabel data ID artikel. Oke ya. Nah, ini juga ini ganti jadi delete. Nah, oke. Lalu yang tombol add juga belum. Base URL admin / artikel / add gitu ya. Oke. Nah,
Sekarang kita buat controller artikel. Maka di sini PHP Spark Serve, bukan Spark Serve ya, make .2 controller di admin, nama controllernya artikel. Oke, maka di routes juga saya tambahin. Jika nanti di routes group admin terdapat artikel, kan gitu ya, maka arahkan ke admin / make controller artikel pada metode index. Ya, maka di sini, oh ya, gak usah pakai artikel lagi ya, di home aja ya. Ya udahlah, berarti tadi kita perbaikin. Ini ganti jadi home, karena controller kita kan masih cuma satu aja yang sederhana aja ya. Ini seperti ini juga ini. Oke, berarti controller artikel tadi kita hapus aja. Yang ini kita hapus, delete controllernya. Kita menambahkan di sini berarti. Ini ya, di home ya. Maka routes add, di home ada add, maka arahkan ke folder admin / controller home, metodenya add. Ya. Oke. Nah, kita buat file di controller home ya, yang di admin tadi, metode add-nya public function add. Maka di sini return this return view ya, return view admin slash apa ya, add aja lah ya, di sini langsung aja. Nah, di admin, di view admin saya tambahkan add titik. Nah, ini saya ambil dari home tadi aja biar cepat ya. Seperti ini. Boleh nanti kalian lakukan layouting di CI3 ya, CI4 ya. Gak ada masalah ini, karena kita yang buat sederhana. Saya copy paste saja karena masih belum banyak perintahnya ya. Lalu di sini tambah artikel. Nah, di sini saya buat formnya. Nah, formnya yang pertama adalah saya pakai CSRF field. Ya, input dengan pertama type text. Ini judulnya, ya kan? Lalu kelasnya adalah form control. Oh, saya lupa. Saya kasih div dulu ya. Div mb3. Div titik mb. Nah, ini di dalam harusnya. Ini saya kasih label. Ini judul artikel. Masukkan ke sini. Lalu selanjutnya untuk artikelnya. Nah, artikelnya kita pakai isi artikel. Ini kita pakai text area dulu yang sederhana. Nah, ID-nya adalah isi. Namanya isi, kelasnya saya buat form control. Nah, di dalamnya ini saya kasih button dan dengan tipe submit. Kelasnya adalah btn success. Ini simpan. Itu ya. Lalu actionnya ini saya arahkan ke base URL admin home/save. Lalu metode pengirimannya post. Ya. Nah, jadi sekarang kita buat routes untuk save-nya di file routes. Ya. Home save, arahkan ke folder home / controller home method save. Ya. Nah, di sini kita buat
Oke. Save tadi. Kita buat di sini ya. Public function save. Nah, kita tampung tadi judulnya. Judul sama dengan this request get var judul, ya kan? Lalu isi this request get var isi. Lalu slug-nya yang tadi untuk URL SEO-nya itu perintahnya seperti ini. Kalau di C4 sudah disediakan library untuk melakukan URL SEO tadi ya, seperti URL yang baik dan benarnya gimana ya. Caranya tinggal gunakan fungsi yang namanya URL title. Ya. Lalu dari mana data yang mau dilakukan URL title-nya? Dari variabel judul. Saya samakan dari judulnya. Jadi judul artikel saya gunakan juga sebagai URL SEO-nya. Lalu, kasih pemisahnya apa? Garis hubung, lalu true. Gitu ya. Nah, ini nanti terciptalah otomatis slug dari setiap artikel itu berdasarkan judulnya, lalu dipisahkan dengan simbol garis hubung. Nah, sekarang saya save. Judul, field judul, ambil data dari variabel judul. Field isi, ambil dari variabel isi. Field slug, yang di tabel kita tadi, ambil dari variabel slug. Lalu di sini this request, bukan this request ya, this article save variable data. Oke, mau kita simpan juga, kita buat season flash datanya juga boleh. Season set flash data, nama flash datanya sukses, berhasil simpan, misalnya gitu ya. Lalu return redirect to admin/home. Oke, ini yang sederhananya aja ya. Oke, kita coba. Apa nih? Routernya. Oh, router add ya, sorry, bukan save. Oke, di home artikel kurang L. Save. Kita add. Nah, ini judulnya kita buat misalnya search engine optimization. Nah, nanti isi artikelnya kalian ketik di sini, misalnya saya ambil dari wiki aja ya, wiki hanya sebagai uji coba nih ya. Oke, misalnya SEO. Oke, saya ambil isinya ini. Oke, lalu saya paste di sini. Misalnya saya buat kata kuncinya ini ya, judul artikelnya nih. Misalnya saya kasih judulnya pengertian. Lalu saya simpan. Judul, oh kita lihat file kita ya. Judul artikel, sorry. Berarti di home ini judul artikel. Oke, coba kita refresh. Oke, ini sudah masuk nih, hanya karena salah nama aja. Judul underscore artikel, salah nama field ya. Nah, kalau kita perhatikan sudah masuk. Nah, ini slug-nya. Pengertian search engine optimization. Nah, sudah kan? Jadi inilah nanti yang digunakan di SEO URL-nya. Jadi nanti ketika kita disuruh ngerit ngerit artikelnya, maka yang dipilih adalah berdasarkan slug-nya, bukan lagi berdasarkan
primary dari setiap artikel. Kalau biasanya kan primary artikelnya yang diklik. Ketika diklik nanti kan yang berisi isi URL-nya adalah primary dari masing-masing datanya kan. Nah, sekarang nanti ketika setiap artikel mau dibaca lebih banyak, maka yang diklik itu adalah yang dikirim itu adalah slug-nya ini. Jadi pencariannya nanti berdasarkan slug. Jadi usahakan slug-nya ini jangan ada yang sama dengan judul-judul artikel yang lain gitu ya. Nah, itu nanti apa namanya? Yang harus diperhatikan. Jadi pastikan setiap judul artikel itu ataupun judul halaman itu harus berbeda dari setiap artikel yang sudah kita buat, ya. Karena nanti pencariannya kan berdasarkan slug ini, ya. Nah, kalau mau diedit tinggal buat tombol edit aja nanti ya. Edit, delete dan yang hapusnya juga. Ini tadi kita belum buat untuk mendeteksi slug-nya ya, apanya ya, flash datanya ya. Kita ambil alert dulu di sini. Nah, kita ambil yang sukses. Nah, di sini kita tampilkan di sini aja. Ya kan? If season get flash data. Apa yang harus dilakukan? Kan gitu ya, jika ditemukan ada flash data. Tampilkan di sini. Lalu tampilkan ulang flashnya apa. Ya kan? Di sini seperti ini. Oke. Kalau saya masukkan lagi artikel baru, di sini misalnya tentang Google. Misalnya kita apa itu Google gitu ya? Apa itu Google? Nah, gitu ya. Nah, kita search aja di sini kontennya dari Wikipedia. Yes, itu Google atau Google Chrome. Yes. Ya, Google Chrome aja. Ambil dari sini gini ya. Oke, simpan. Nah, jadi judul akan menyesuaikan dengan slug yang akan digunakan untuk URL SEO-nya ya. Oke, lalu kita mau buat halaman editnya ya. Edit itu ada parameter yang dikirim ya. Oke, maka di sini di routes-nya home edit, lalu ada segmen. Saya kasih segmen aja di sini ya. Segmen. Arahkan ke admin / home controller method edit /1 karena parameternya cuma satu kan. Oke, kita buat di controllernya method editnya public function edit variable ID. Saya kasih nama parameter penerima datanya ID ya. Lalu di sini tinggal data artikel sama dengan this artikel where ID artikel sama dengan ID lalu first. Lalu di sini return view admin edit. Maka di view-nya saya tambah edit untuk adminnya. Datanya sama seperti yang di add formnya. Cuman bedanya nanti kita ganti modifikasi. Ubah artikel gitu ya. Lalu ini kita jadikan update. Oke, ini di sini saya tambahkan input dengan tipe hidden untuk menyimpan
Ini kasih ID name-nya. Value-nya adalah artikel ID artikel. Oke. Ini value-nya adalah artikel judul artikel. Gitu ya. Lalu di sini juga isi dari artikelnya. Isi. Oke. Kalau kita coba edit. Nah, sudah masuk tadi ya isi artikel kita ini di sini. Lalu ini misalnya search ini kurang A ya kan. Nah, lalu kita buat controller di routes-nya ini untuk save-nya, update-nya ya. Routes add home/update arahkan ke controller admin. Folder admin controller home method update. Oke. Public function update. Biar cepat ambil aja yang di atas ini. Lalu tambahin nanti field untuk ID-nya ya. Masukkan di sini. Lalu di sini tambahkan ID. This request get var ID. Lalu tambahkan di sini ID artikel. Primary kita kan tadi ID artikel ya. Udah. Nggak usah diganti save-nya, karena save ini kalau di model menggunakan save artinya jika tidak ditemukan, disimpan baru. Jika ditemukan primary key-nya, maka itu dilakukan update. Oke. Nah, simpan. Nah, sudah berubah juga kan? Pengertian search ini juga sudah berubah. Kalau mau delete ya tinggal hapus saja di sini kan. Public function delete ID. Ini ya. Di sini tinggal this artikel delete ID. Sudah selesai. Ini kita copy biar cepat. Berhasil hapus. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan routes-nya aja di sini. Hampir mirip seperti ini ya. Saya copy masukkan ke sini. Delete. Ini juga tentukan menjadi delete. Dah. Jadi ini sudah aman nih. Sekarang tinggal kita mengatur halaman depannya untuk nge-read, membaca artikel berdasarkan SEO URL-nya tadi, gitu ya. Nah, maka kita buka di controller awal, controller home yang ada di luar folder admin yang ini. Kita arahkan ini ke view home, ya kan? Ini saya tutupin aja dulu semua. Yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, ini saya arahkan ke view home, maka di dalam folder view saya tambahkan file baru yang namanya home. Saya ambil dari isi home yang admin tadi untuk format bootstrap-nya. Selebihnya saya hapus. Misalnya ini nih, artikelnya ini saya belum pakai. Tabelnya yang ini. Ini saya nggak pakai dulu. Saya belum pakai tabel. Nanti kita tampilkan dalam bentuk card aja. Oke. Terus di bootstrap saya ambil navbar. Saya pakai navbar ya. Ini saya copy. Saya masukkan di sini. Lalu saya atur menunya. Saya buat menu sederhana aja dulu ya. Hanya ada home dan artikel gitu ya. Nah, seperti ini. Ini home. Kan ini artikel. Misalnya sederhana seperti ini aja dulu. Oke. Nah, ini kalau kita coba lihat. Ini kita kembali ke halaman depan. Nah, ini kan ya. Oke. Ini saya kasih judul URL SEO. Misalnya latihannya gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi yang dibilang SEO on page itu sebenarnya di sini nanti kita perlu atur meta name-nya, meta description, meta apa lagi ya, meta location. Nah, di situ nanti yang perlu kita modifikasi setiap halaman. Nah, dan juga menggunakan URL SEO ini supaya makin lebih bagus lagi, biar makin optimal gitu ya.
Nah, di sini saya belum perlu ini, tapi nggak apa-apa, biar dulu situ, nanti kita hapus kalau nggak perlu. Eh di sini saya ganti base URL artikelnya, base URL artikel. Oke. Nah, kita tambahkan controller baru di luar admin ya. PHP Spark make controller artikel. Nah, di controller kita sudah tambah artikel, ini dia. Ini saya kasih protected untuk terhubung ke model artikel. Saya gunakan variable artikel, lalu public function construct. This artikel sama dengan new artikel model. Nah, lalu di sini saya langsung data artikel sama dengan this artikel find all. Nah, saya find all, lalu saya return view artikel slash index biar rapi ya. Oke. Nah, di sini di view-nya saya kasih folder baru yang namanya artikel. Lalu nama dalamnya baru ada file index. Oke, saya ambil dari home view-nya. Yang ini. Ini saya buat MD12 aja deh. Oke. Udah. Di sini kita buat artikel aja. Nah, di dalamnya sepertinya nih nanti kita pakai card-nya. Nah, di sini saya kasih H3 artikel gitu ya. Nanti kita buka dulu ya. Saya klik artikel. Oh, cannot found. Belum kita buat routes-nya di sini. Routes get artikel, arahkan ke artikel method index. Oke. Nah, nanti di sini artikelnya. Oke. Kontainernya, oh ini menunya di indeks ini saya buat jangan fluid, kontainer biasa ini ya kan, di home juga. Nanti kalau kalian melakukan biar rapi, lakukan layouting ya. Nah, ini saya buat hanya karena mau mencontohkan saja ya. Nah, di sini nanti artikelnya saya tampilkan dalam bentuk card. Saya pakai card lagi ya. Cardnya itu model begini nih, yang ini juga boleh, atau yang mana bagus ya, yang seperti ini juga boleh ya kan. Oke, nah ini saya ambil, saya masukkan di dalam sini, di indeks itu saya masukkan di dalam nih di bawahnya. Oke, cardnya ini saya atur width-nya maunya ya. Oke, ini saya buat dalam satu row seperti ini. Lalu ini saya pindahkan ke dalam sini. Di dalamnya ini saya kasih div call MD3 misalnya. Lalu saya masukkan ke dalam. Oke. Nah, isinya ini langsung saya buat seperti ini. Saya root datanya. For each article as data, lalu di sini penutupnya, and for each. Nah, di sini ini judulnya, ya kan? Data judul.
ya kan? Isinya ini read more misalnya kita buat ya, read more. Lalu ini isinya adalah kita ambil dari base URL, ya kan? Lalu dari sini artikel view misalnya gitu ya. Titik data slug. Nah, kalau kita refresh, oh ya, judul artikel ya. Judul artikel ganti. Kalau 4, nah sudah, biar lebih rapi. Lalu kalau kita klik ini, maka nanti perhatikan di sininya sudah seperti ini. Nah, ini kan sudah menjadi URL yang bagusnya tadi kan, URL SEO-nya ya. Nah, jadi ini sudah bisa nih. Seharusnya kalau kita read ini maunya kita potong aja gitu kan. Misalnya kita tampilkan di sini isi artikelnya tapi kita potong berapa huruf aja gitu. Ini isinya adalah data isi, tapi kita lakukan pemotongan. Ya, kita lakukan sub str dari 0 sampai 100 ataupun 50, ya kan? Baru kita kasih titik-titik gitu kan di sini ya, untuk nanti baca lagi. Untuk bacanya tinggal klik read more-nya gitu kan. Nah, ini artikel-artikel yang sudah tersedia. Jadi kalau diklik nanti ini, maka kita akan diarahkan ke eh, konten tadi, artikel tadi berdasarkan slug yang tadi sudah kita buat. Maka di sini tinggal kita lakukan routes untuk view-nya. Oke, nah di sini segmen ke artikel, method view 1. Oke, maka di artikel ini tambahkan lagi public function view ID, lalu kita cari variable data artikel this article where where slug, ya kan, variable ID. Lalu sini first return view artikel slash view data. Lalu di artikel kita tambahkan file view di PHP. Ini kita ambil samakan saja, tapi ini kita nggak pakai for each, kita hanya membaca data yang sudah dipilih tadi kan. Maka di sini ganti jadi artikel. Ini juga ganti jadi artikel, tapi ini kita hapus pemotongannya. Ini red mode juga nggak ada. Oke. Nah, di sini atau nggak usah pakai card lagi juga boleh. Langsung aja di sini. Judul artikelnya kita masukkan ke sini. Ya kan, isinya kita pindahkan ke sini di bawah kan. Oke. Nah, ini kita hapus. Ya kan? Lalu nah seperti ini. Lalu kalau mau pakai sini keterangannya untuk melihat tanggal postingnya kapan kan. Artikel created
coba. Nah, ini dia. Kan sudah masuk ya. Ini text justify bisa nggak ya? Apa ya? Align text alignment. Coba kita lihat yang rata. Kiri kanan nggak ada ya? Oh, gini text end ya. Oke. Ups. Coba kita lihat. Nah, konteks seperti itu. Eh, biar dia rata kiri kanan nih. Coba ini text break ya. Wah, text break enggak juga. Berarti word wrap tadi ya. Mana tadi word wrap? Yang ini. Text wrapping. Coba. Enggak juga. Pakai apa ini? Kok enggak ada perataan ya? Oke lah. Kalau enggak ada enggak apa-apa, biarin aja. Oke. Nah, lalu tadi kita tambahin. Jadi sudah jadi lebih rapi ya. Nah, kita agak geser jaraknya dari atas. Nah, sudah ya. Jadi kalau kita perhatikan di URL-nya ini sudah muncul nih yang ini kan. URL SEO-nya tadi. Nah, ini juga di artikel kalau kita klik yang ini juga sudah. Ya, jadi seperti itu caranya untuk menggunakan URL SEO dalam mengoptimasi halaman ataupun artikel yang kita miliki di website. Tinggal kalian kembangkan. Jadi dasar konsepnya seperti ini ya. Jadi ini sudah apa ya? Sudah sesuai dengan aturan URL SEO-nya tadi. Ini sudah yang SEO friendly-nya udah seperti ini. Sisanya nanti untuk misalnya kayak meta data tadi, ya mungkin bisa kalian cari lagi di internet. Udah banyak itu kalau mau konfigurasi metadata ini. Ya, metadata untuk name-nya, metadata language, metadata description gitu ya. Jadi nanti tinggal ditambahin, tapi yang paling signifikan sih sebenarnya adalah URL SEO ini. Jadi artinya URL kita sesuai dengan keyword artikel kita juga ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Silahkan diikuti step by step dari video terkait membuat URL SEO menggunakan Code Igniter 4 ini. Lalu jangan lupa di-share. Jika tidak suka silahkan klik dislike, kalau suka klik tombol like dan jangan lupa di-subscribe. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.